Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Mayang Sari di NPM 1202020030027. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Umar dengan NPM 12020231113. Nama saya Wahyudi, NPM 12020231004. Pengertian teori konsumsi itu sendiri adalah sebuah kajian ekonomi yang menjelaskan bagaimana setiap individu dan rumah tangga memutuskan untuk menghabiskan pendapatan mereka. Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumsi, seperti preferensi, harga barang, pendapatan, dan harapan masa depan. Salah satu model yang terkenal dalam teori konsumsi adalah model konsumsi permanen yang dikemukakan oleh Milton Friedman, yang menekankan pentingnya pendapatan permanen dibandingkan dengan pendapatan saat ini dalam menentukan pengeluaran. Selain itu, ada juga teori utilitas yang menunjukkan bagaimana setiap individu berusaha memaksimalkan kepuasan dan barang serta jasa yang dikonsumsi. Untuk pengertiannya yang lebih spesifikan, teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang normal. Seperti yang pertama ada pendapatan konsumen, terus ada tingkat harga, yang ketiga ada tingkat bunga, yang keempat adalah sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor selera. Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap konsumsi adalah pada kenyataannya pengeluaran konsumsi dipengaruhi oleh faktor yang bersifat ekonomi, sosial, dan budaya atau kultur. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain seperti distribusi pendapatan nasional, jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk liquid seperti uang, tabungan, dan lain-lain. Lalu ada banyaknya konsumsi yang tahan lama, kebijakan finansial sebuah organisasi atau perusahaan, dan kebijakan pemasaran. Serta yang terakhir adalah ramalan atau perkiraan, forecasting masyarakat akan perubahan di masa yang akan mendatang. Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah faktor tingkat pendapatan. Jadi jika semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi akan barang dan jasa pada seorang konsumen. Pendapatan konsumen dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pendapatan nominal. Pendapatan nominal merupakan pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah nominal, seperti dalam jumlah uang. Contohnya ada gaji, bonus, komisi, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah pendapatan real. Merupakan pendapatan yang jumlahnya telah dideflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Jadi telah disubstitusikan dengan barang dan jasa. Jadi pendapatan real ini dapat dihitung dengan cara membagi pendapatan nominal dengan indeks harga barang dan jasa atau indeks harga konsumen, IHK. Jadi pendapatan real sama dengan pendapatan nominal dibagi dengan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu diperoleh dari indeks harga barang sekarang dibagi dengan barang tahun dasar lalu dikali dengan 100%. Maka itu adalah indeks harga konsumen. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis teori konsumsi yang akan dibahas oleh kelompok kami. Ada 6, yaitu yang pertama adalah teori konsumsi Keynes, yang kedua adalah teori konsumsi siklus hidup, yang ketiga adalah teori pendapatan permanen, yang keempat adalah pendapatan relatif, yang kelima adalah peran konsumsi dalam nasional, dan yang keenam adalah model persamaan konsumsi anggaran. Lalu yang pertama akan kita bahas adalah teori konsumsi Keynes. Menurut Keynes, terdapat dua hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hal ini dinamakan dengan tingkat harga konstan. Pendapatan nasional yang berlaku adalah kondisi saat ini. Jadi intinya teori ini tuh menjelaskan tentang pengeluaran konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan. Lalu juga saat pendapatan meningkat,
maka pengeluaran juga ikut meningkat. Yang ketiga adalah sebagian pendapatan akan ditabung, sehingga pengeluaran tidak akan sebesar kenaikan pendapatan. Yang keempat, ada batasan konsumsi minimal yang tidak tergantung pada pendapatan. Dan yang terakhir adalah proporsi tabungan orang kaya jauh lebih besar dibandingkan daripada orang yang kurang mampu. Contoh kurva di bawah ini, kurva teori konsumsi Keynes. Kurva konsumsi berbentuk lengkung dan memotong sumbu vertikal. Berpotongan dengan sumbu vertikal berarti bahwa nilainya pasti positif. Dan dalam bentuk pemasaran disimbolkan dengan CO. Jadi untuk T, time, berjalannya waktu, timeline. Lalu ada Y, yaitu pendapatan nasional yang berlaku saat ini karena tingkat harganya itu konstan. Dan ada C, konsumsi, CO, yang sudah pasti positif. Jadi teori konsumsi Keynes ini dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang pengeluaran di masa yang akan datang, serta keputusan ekonomi dan investasi yang penting dalam jangka panjang. Lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah teori hipotesis siklus hidup. Teori konsumsi siklus hidup atau life cycle dikemukakan oleh A. Ando, R. Bramberg, dan F. Modigliani. Teori ini mencoba menjelaskan tentang perilaku konsumsi seseorang berdasarkan pada umur dan siklus hidupnya. Jadi poin utama dalam teori ini itu meliputi yang pertama, konsumsi dan tabungan individu cenderung menyimpan lebih banyak saat pendapatan tinggi dan mengonsumsi lebih banyak saat pendapatannya rendah, menciptakan pola konsumsi yang lebih stabil sepanjang hidup. Lalu yang kedua adalah perencanaan jangka panjang. Individu merencanakan konsumsi dan tabungan dengan memperhitungkan pendapatan yang akan datang, sehingga mereka dapat mendukung gaya hidup yang diinginkan bahkan ketika pendapatan berfluktuasi. Yang ketiga adalah usia dan tahapan kehidupan. Siklus hidup terdiri dari berbagai tahapan. Contohnya seperti masa muda, masa kerja, dan masa pensiun, di mana individu mengalami perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran. Jadi setiap siklus masa muda, masa kerja, dan masa pensiun itu pendapatan dan pengeluarannya itu berbeda-beda setiap masanya. Lalu teori ini tuh membantu menjelaskan fenomena seperti mengapa sih orang tua tuh sering menghabiskan tabungan mereka di masa pensiun, atau mengapa generasi muda cenderung berutang lebih banyak. Seperti contohnya kurva siklus hidup di bawah ini, life cycle. Usia 0 sampai 15 tahun itu usia yang belum produktif. Sedangkan usia 16 sampai 60 tahun itu merupakan usia produktif. Sedangkan usia 60 tahun ke atas itu merupakan usia yang sudah tidak produktif. Seperti pada kurva di bawah ini. T untuk waktu, sedangkan ada BTMP dan juga ada tahap-tahapannya, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Istilah-istilah BTPM itu, B itu untuk introduction, T untuk growth, P untuk maturity, dan M itu untuk decline. Dan Y ini merupakan pendapatannya, dan C itu merupakan konsumsinya. Jadi makin tinggi pendapatannya, maka makin tinggi pula tingkat konsumsinya. Ada tahap 1, 2, dan 3. Itu untuk umur-umurnya di setiap waktu. Berjalannya waktu. Setiap umur dan pendapatan berbeda, makin tinggi dan makin tinggi. Jadi sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran konsumen C dan besarnya pendapatan ditunjukkan dengan Y. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan fungsi dari waktu time, dan hal ini Y merupakan kurva pendapatan dan C merupakan kurva konsumsi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang teori konsumsi, yaitu teori pendapatan permanen dan teori pendapatan relatif. Teori pendapatan permanen menyatakan bahwa konsumsi individu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, tetapi lebih kepada pendapatan yang diharapkan akan diterima secara permanen. Pendapatan permanen yang dimaksud pada teori ini merupakan tingkat pendapatan rata-rata yang diharapkan atau diekspektasikan oleh seseorang dalam jangka waktu yang panjang.
Teori pendapatan permanen menyatakan bahwa tingkat konsumsi seseorang memiliki hubungan yang proporsional dengan pendapatan permanen seseorang. Lalu, teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan permanen ini dikemukakan oleh M. Friedman 1975 yang menyatakan bahwa pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua pendapatan, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen atau permanent income ini adalah pendapatan yang dapat diperkirakan dan diharapkan akan diterima secara konsisten, seperti gaji tetap. Lalu ada pendapatan sementara atau transitory income. Ini adalah pendapatan yang tidak dapat diprediksi dan bersifat hanya sementara, seperti bonus atau hadiah lotre. Lalu teori pendapatan permanen memiliki beberapa implikasi penting dalam analisis ekonomi. Ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan pendapatan sementara yang mungkin tidak efektif dalam meningkatkan konsumsi jangka panjang. Lalu ada perilaku konsumen yang cenderung lebih stabil dalam pengeluaran mereka meskipun terjadi fluktuasi dalam pendapatan sementara. Dan ada analisis ekonomi makro. Teori ini membantu dalam memahami dinamika konsumsi agregat dalam perekonomian dan bagaimana perubahan kebijakan dapat mempengaruhi perilaku konsumen secara keseluruhan. Dengan demikian, teori pendapatan permanen memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis bagaimana individu merencanakan konsumsi mereka berdasarkan ekspektasi pendapatan jangka panjang, bukan hanya berdasarkan situasi keuangan saat ini. Rumus konsumsi sebagaimana yang terlihat dalam bentuk sistematis, hubungan antara konsumsi permanen yang disimbolkan dengan CP dan pendapatan permanen yang disimbolkan dengan YP dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana CP tersebut disimbolkan sebagai konsumsi permanen, lalu ada pendapatan permanen yang disimbolkan dengan YP, dan K adalah proporsi dari pendapatan permanen yang dikonsumsi dan dianggap relatif stabil. K ini justru ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilainya dalam teori ini, yaitu ada suku bunga, preferensi konsumen, dan kekayaan. Suku bunga itu adalah tingkat bunga yang dapat mempengaruhi keputusan konsumsi dan tabungan. Lalu preferensi konsumen yaitu selera dan preferensi individu terhadap barang dan jasa. Kekayaan adalah rasio antara kekayaan manusiawi dan non-manusiawi, juga berperan dalam menentukan pola konsumsi. Seperti contohnya, jika seorang pekerja menyadari bahwa mereka kemungkinan akan menerima bonus pendapatan di akhir periode pembayaran tertentu, masuk akal jika pengeluaran pekerja sebelum bonus tersebut dapat berubah untuk mengantisipasi penghasilan tambahan. Namun, ada kemungkinan juga bahwa pekerja mungkin memilih untuk tidak meningkatkan pengeluaran mereka hanya berdasarkan keuntungan tak terduga jangka pendek. Mereka mungkin malah berupaya untuk meningkatkan tabungan mereka berdasarkan peningkatan pendapatan yang diharapkan untuk jangka waktu yang panjang. Lalu ada aplikasi teori pendapatan permanen dalam kehidupan sehari-hari. Satu, ada perencanaan keuangan pribadi, yaitu individu dapat menggunakan prinsip pendapatan permanen ini untuk merencanakan keuangan mereka dengan memahami bahwa konsumsi harus didasarkan pada pendapatan yang diharapkan dalam jangka panjang. Kedua, ada pengelolaan pengeluaran. Dalam situasi di mana seseorang mengalami peningkatan pendapatan sementara, seperti gaji atau bonus, mereka mungkin tidak langsung meningkatkan pengeluaran konsumsi secara proporsional. Sebagai contoh, jika seseorang mendapatkan kenaikan gaji, mereka mungkin hanya meningkatkan pengeluaran untuk hal-hal penting atau investasi jangka panjang, sementara tetap mempertahankan gaya hidup yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perubahan dalam pendapatan permanen akan lebih signifikan terhadap pola konsumsi dibandingkan dengan pendapatan sementara.
Lalu yang ketiga ada strategi investasi. Teori ini juga mempengaruhi keputusan investasi. Individu yang memahami bahwa mereka harus memisahkan antara pendapatan permanen dan sementara dapat lebih cenderung untuk berinvestasi dalam aset jangka panjang seperti properti dan saham daripada menghabiskan sebuah pendapatan tambahan untuk barang-barang konsumsi. Dan ini juga memungkinkan mereka untuk membangun kekayaan dan mencapai keamanan finansial di masa depan. Lalu ada kebijakan perusahaan dan pengaruh pada kebijakan publik. Kebijakan perusahaan juga dapat menerapkan teori ini dalam strategi pemasaran dan penetapan harga. Misalnya perusahaan dapat merancang produk atau layanan yang menarik bagi konsumen dengan pendapatan permanen yang stabil, alih-alih hanya fokus pada konsumen yang memiliki pendapatan sementara yang tinggi. Hal ini membantu perusahaan untuk menciptakan basis pelanggan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Yang terakhir ada pengaruh pada kebijakan publik. Pemerintah dapat menggunakan wawasan dan teori ini untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif. Misalnya, jika pemerintah memberikan insentif pajak atau subsidi kepada rumah tangga dengan pendapatan yang rendah, penting bagi mereka untuk menyadari bahwa dampak dari insentif tersebut mungkin tidak langsung terlihat dalam peningkatan konsumsi jangka pendek, tetapi lebih pada perubahan pada pola konsumsi jangka panjang ketika rumah tangga merasa aman secara finansial. Kesimpulannya, teori pendapatan permanen ini memberikan kerangka kerja yang berguna bagi individu dan rumah tangga dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Dengan memahami perbedaan antara pendapatan permanen dan sementara, orang dapat membuat keputusan yang lebih cerdas mengenai pengeluaran, tabungan, dan investasi, serta membantu menciptakan stabilitas ekonomi baik secara pribadi maupun dalam konteks yang lebih luas lagi. Yang kedua, ada teori pendapatan relatif. Teori pendapatan relatif menjelaskan bahwa pengeluaran konsumsi seseorang atau keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan absolut mereka, tetapi juga oleh posisi relatif mereka dalam masyarakat. Artinya, konsumsi seseorang tidak hanya bergantung pada jumlah uang yang mereka miliki, tetapi juga pada bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dalam konteks sosial dan ekonomi sekitar. Salah satu ahli yang berpendapat adalah James Dusenberry dalam bukunya Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior tahun 1949. Menurut teori ini, pola konsumsi seorang ditentukan terutama oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran konsumsi. Untuk menutupinya, mereka mengurangi tabungannya. Lalu si James ini juga mengemukakan dua asumsi dalam teorinya, yaitu yang pertama ada interdependensi selera, yaitu pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi tetangga atau orang lain di sekitarnya. Ini berarti bahwa individu cenderung meniru pola konsumsi orang lain. Yang kedua ada irreversibilitas pengeluaran. Ketika pendapatan seseorang meningkat, pola pengeluaran mereka akan berubah. Tetapi jika pendapatan mereka menurun, mereka tidak akan segera mengurangi pengeluaran secara proporsional. Sebaliknya, mereka cenderung mengurangi tabungan untuk mempertahankan tingkat konsumsi. Selanjutnya, teori pendapatan relatif memiliki beberapa implikasi penting dalam ekonomi. Ada kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis dari pengeluaran konsumsi. Lalu ada perilaku konsumen yang memahami perilaku konsumen menjadi lebih kompleks karena faktor-faktor sosial dan lingkungan mempengaruhi keputusan konsumsi. Lalu ada analisis data ekonomi. Dalam analisis data ekonomi, penting untuk memperhatikan bagaimana perubahan dalam pendapatan dapat mempengaruhi pola konsumsi secara tidak proporsional.
Kesimpulannya, teori ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku konsumsi manusia dalam konteks sosial dan ekonomi, menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal dan psikologis memainkan peran penting dalam keputusan keuangan individu dan rumah tangga. Selanjutnya ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya ada perilaku konsumsi mahasiswa. Dalam konteks mahasiswa, teori ini dapat dilihat ketika mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan pendapatan yang tinggi cenderung mempertahankan gaya hidup tertentu, meskipun mereka mungkin hanya memiliki uang saku terbatas. Mereka mungkin merasa terdorong untuk menghabiskan lebih banyak pada barang-barang konsumeris untuk menjaga citra sosial mereka. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan sosial. Di lingkungan perumahan atau komunitas tertentu, jika banyak tetangga yang memiliki kendaraan baru atau rumah yang lebih besar, individu mungkin merasa terdorong untuk meningkatkan pengeluarannya untuk tetap sejalan dengan standar hidup tersebut. Meskipun hal itu bisa menyebabkan masalah keuangan jika pendapatan mereka tidak mendukung. Yang ketiga, ada kebiasaan menabung dan menghabiskan. Dalam jangka panjang, meskipun pendapatan seorang meningkat, kecenderungan untuk menabung mungkin tetap rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran untuk memenuhi standar hidup yang ditetapkan oleh pendapatan tertinggi sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan konsumsi dapat terjebak dalam pola tertentu yang sulit diubah. Lalu ada perbedaan antara teori pendapatan permanen dan relatif, seperti yang di slide. Dari secara aspek itu penggagasnya beda. Kalau permanen ya si Milton Friedman, kalau pendapatan relatif James. Lalu fokus utama dalam teori pendapatan permanen itu adalah pendapatan yang diharapkan dalam jangka yang panjang, sedangkan pendapatan relatif itu pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Terus pengaruh terhadap konsumsi dalam pendapatan permanen itu juga konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan permanen pastinya. Dan untuk teori pendapatan relatif, konsumsi dipengaruhi oleh standar hidup dari pencapaian atau pendapatan tertinggi sebelumnya. Lalu respon terhadap perubahan pendapatan. Untuk pendapatan permanen, konsumsi mengikuti perubahan pendapatan permanen. Kalau pendapatan relatif, konsumsi tetap tinggi meskipun terjadi penurunan pendapatan. Berikut adalah beberapa peran penting konsumsi dalam nasional. Yang pertama, 1. Pendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketika konsumsi meningkat, permintaan suatu produk atau barang dan jasa meningkat pula, mendorong aktivitas produksi dan peningkatan output ekonomi. Perusahaan akan meningkatkan produksi mereka untuk memenuhi permintaan konsumen yang meningkat tersebut, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan rumah tangga. Dan untuk poin yang kedua dalam peran konsumsi dalam nasional, poin kedua menciptakan lapangan kerja. Jadi konsumsi yang kuat mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kegiatan ekonomi dalam nasional. Dalam menjawab permintaan konsumen yang meningkat, perusahaan perlu memperluas operasional mereka dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Hal ini berarti menciptakan lapangan kerja baru dan membantu mengurangi tingkat pengangguran, serta membangun kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan dalam masyarakat.
Yang ketiga, mendorong investasi permintaan konsumen yang tinggi juga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam perluasan produksi dan pengembangan produksi baru. Ketika konsumen memiliki kepercayaan yang cenderung lebih percaya diri untuk menghabiskan uang mereka kepada suatu produk atau sebuah layanan, perusahaan merasa lebih percaya diri untuk melakukan investasi jangka panjang. Misal pembelian mesin dan peralatan baru untuk menunjang peningkatan kapasitas produksi atau melakukan inovasi produk baru dalam pelayanan terhadap konsumen dan produktivitas barang ataupun jasa. Dalam hal ini, bila mana suatu perusahaan memiliki pamor atau nama yang besar, hal itu pula dapat menjadi faktor perusahaan asing ataupun perusahaan lain berinvestasi di dalam perusahaan tersebut dengan berdasarkan background atau penjualan perusahaan yang besar di masyarakat. Poin yang keempat dalam peran konsumsi dalam nasional itu ada mempengaruhi harga. Yang dimaksud mempengaruhi harga di sini yaitu permintaan konsumen yang dapat mempengaruhi harga barang atau jasa. Jika konsumsi meningkat dengan cepat atau signifikan, sementara penawaran terbatas atau barang yang tersedia terbatas, maka harga dapat meningkat. Melihat dari jumlah stok barang yang tersedia atau beredar di masyarakat dan jumlah bahan baku yang sulit untuk didapatkan oleh sebuah perusahaan, faktor tersebut dapat menjadi alasan kenaikan harga dan meningkatnya harga jual suatu barang produk tertentu. Di sisi lain, jika konsumsi menurun, maka penurunan permintaan dapat menyebabkan penurunan harga. Perubahan harga memiliki dampak pada inflasi dan daya beli konsumen yang dapat menyebabkan atau sebagai faktor indikator sebuah perusahaan ini maju atau tidaknya. Poin yang kelima, pendorong inovasi. Sebuah perusahaan perlu adanya inovasi dalam menciptakan produk atau jasa dalam pelayanan sesuai di bidang mereka masing-masing. Tujuannya untuk menunjang keperluan konsumen atau masyarakat, dan atau yang terpenting target marketing dari setiap perusahaan masing-masing. Jadi permintaan konsumen berkembang mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, perusahaan terus berupaya menciptakan produk yang lebih baik, efisien, dan lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Inovasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup di masyarakat. Tentunya, perusahaan harus terus berinovasi agar perusahaan dapat atau tetap bisa bersaing di pasar
dengan para atau perusahaan-perusahaan lain. Poin yang keenam, pada konsumsi dalam nasional, indikator kesejahteraan ekonomi. Tingkat ekonomi yang tinggi sering dianggap sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara. Konsumsi yang kuat menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih baik, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi sering memperhatikan pola konsumsi sebagai salah satu pengukur keadaan ekonomi, di mana keinginan setiap konsumen berbeda sesuai dengan klasifikasi pendapatan ataupun kebutuhan mereka masing-masing. Dalam poin ini, perusahaan perlu mengklasifikasikan atau mengatur strategi marketing, tujuan marketing, dan target marketing mereka, yang dimana dengan tujuan agar mereka menciptakan produk dan jasa layanan yang mereka tawarkan sesuai dan mampu bersaing di pasar terhadap konsumen yang telah mereka targetkan. Dan kemudian konsumsi dalam nasional, di sini juga ada model persamaan konsumsi. Model persamaan konsumsi bisa diartikan atau diibaratkan dalam rumus adalah C, yang dimana rumusnya C sama dengan A plus B Y, dimana C adalah tingkat konsumsi nasional dan A adalah besarnya pengeluaran konsumsi pada pendapatan nol atau konsumsi otonom. Kemudian B adalah MPC, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. MPC atau Marginal Propensity to Consume bisa diartikan sebagai kecenderungan konsumsi marginal, yaitu proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi atau keperluan konsumsi masyarakat. Dan MPC dapat dihitung dengan rumus MPC sama dengan delta C per delta Y,